Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat menangkap puluhan tersangka korupsi dalam kurun waktu 10 hari awal masa pemerintahannya. Tak kurang dari 28 tersangka ditangkap dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 3,1 triliun rupiah. Sejumlah kasus korupsi tersebut diantaranya menjerat satu orang dari PT AP sebagai tersangka dalam dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO pada periode 2021-2022. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Kasus besar lainnya melibatkan PT Antap Indonesia dengan 6 orang tersangka terkait produk ilegal logam mulia merek LM Antam dengan total 109 ton. Korupsi ini menimbulkan kerugian besar bagi negara dan seluruh tersangka telah ditahan. Kasus lainnya adalah dugaan korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI senilai 122 miliar rupiah. Seorang anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kemudian, 12 tersangka korupsi tol Padang Pekanbaru yang merugikan negara 27 miliar rupiah. Ada pula penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjarit OTT dalam kasus dugaan suap pembebasan Ronald Tanur. Selain 3 hakim, pengacara Lisa Rahmat dan mantan penjabat Mahkamah Agung Zarof Rikar juga turut menjadi tersangka. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan TL sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2015-2016 yang menyebabkan kerugian hingga 400 miliar rupiah. Kasus korupsi yang diungkap tidak hanya melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga aparat desa. Kepala desa dan sekretaris desa Talang Renah, Kecamatan Air Bersih Kabupaten Bengkulu Utara ditangkap atas dugaan korupsi dana desa senilai 780 juta rupiah. Ini kan udah berkali-kali ngomong, bahkan di tulisannya sendiri yang 200 lebih 4 halaman itu, yang mengenai strategi 2045 menuju Indonesia Emas itu bahkan kalau kita mau membaca itu lebih hampir 18 kali dia menyebut anti korupsi. Itu sebenarnya perintah gitu. Nah sekarang dari 3 penegak hukum yang bisa menafsirkan perintah Pak Prabowo ini siapa? Oke, kita katakan beberapa case belakangan itu mungkin penyelidikannya mulai yang lalu. Tapi kan kita juga paham penyelidikan bertahun-tahun pun selalu tidak jalan kalau tidak ada yang menginspirasi. Nah oleh sebab itu inspirasinya udah jelas, statementnya udah jelas, hampir di setiap tempat menyatakan ada kerugian. Bahkan kalau di paper yang 200 halaman itu ada angka 80% penyimpangan dan seterusnya. Dia detail-detail itu paham. Jadi kita menghargai presiden ini paham detail-detail itu. Jadi sekali lagi tinggal bagaimana kita, masyarakat juga gitu. Jadi saya malah agak masuk ke lebih detail. Umpamanya kalau besok umur 17 tahun, anaknya saya mau bikin SIM, begitu mulai diminta uang harus boleh ngomong, Pak Presiden nggak bilang boleh loh. Sejak awal menjabat presiden, Prabowo kerap menekankan komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Prabowo pun mengatakan akan memberikan sistem pengawasan yang ketat untuk memberantas korupsi. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen menegakkan hukum dengan tegas. Kebetulan saya mendengar langsung dari beliau di Kartanegara pada tahun 2019 ketika saat itu kami mendampingi beliau di MK, baik sebelum putusan MK maupun setelah putusan MK. Beliau gregetan sekali dengan korupsi, cuma saya agak sedikit kaget. Di susunan kabinet sekarang, di ring satu beliau itu adalah orang-orang yang selama ini kita tahu bermasalah. Muncul namanya, bahkan orang-orang menganggap kok jadi sandera politik. Kalau tidak bergabung dengan bla bla bla, maka dia akan jadi kasusnya. Sebagian publik mengapresiasi langkah pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo, meski ada pula kritik soal sandera politik dan tebang pilih. Ini yang menjadi heran saya adalah kasus Tom Lembong. Justru agak heran saya.
walaupun kita dukung penegakan hukum pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, cuman dalam kasus Tom Lembong ini menurut hemat saya untuk peraturan yang sama, keadaan yang sama, dan perlakuan yang sama oleh para menteri terhadap sebuah kebijakan, maka penegakan hukumnya tidak boleh beda-beda. Kalau Tom Lembong ini bermasalah, maka harus dipermasalahkan juga penerus Tom Lembong atau sebelum Tom Lembong. Tentunya dengan syarat hukumnya sama, aturannya sama, kondisi yang ada sama. Nah, sehingga kita tidak boleh terjebak. Pak Prabowo harus menjaga diri, jangan sampai terjebak seperti kritik kita selama ini, Pak Saud Sitomorang, semua mengkritisi orang. Ada yang mengatakan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau saya mengatakan tajam ke kiri, tumpul ke kanan. Tapi apakah beliau sekarang dalam keadaan tersandera juga? Itu yang agak-agak saya heran dengan penyusunan kabinet sekarang. Memberantas korupsi di Indonesia memang tak semudah membalik telapak tangan. Jadi memang ada banyak yang harus diselesaikan oleh di periode ini. With all due respect, Mr. President, pedang pemberantasan korupsinya udah dipegang oleh Presiden. Dan ini lebih gampang.